Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin kaum muslimin wal muslimat, jamaah maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada malam yang berbahagia ini kita akan melanjutkan pengajian dari kitab Asy-Syama'il karya Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah tentang sifat-sifat dan perangai serta kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah sampai pada bab ke-31 tentang sifat minuman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis 205. Diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah dengan sanadnya dari Abdullah ibni Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, dakhaltu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ana wa Khalid ibn al-Walid ala Maimunah. Pada suatu hari aku masuk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bersama Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Masuk menemui Maimunah ummul mukminin radhiyallahu anha. Faja'atna bi'ina'in min laban. Kemudian Maimunah menyiapkan untuk kami susu, air susu di sebuah gelas. Ya, gelas yang berisi susu dihidangkan oleh Maimunah untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dua tamunya itu. Fasyariba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas Nabi sallallahu alaihi wasallam minum susu yang telah disiapkan tadi. Jadi yang pertama sekali minum Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa ana ala yaminihi. Dan aku, kata Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas mengatakan, aku berada di sebelah kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa Khalidun ala shimalih. Sementara Khalid bin Walid berada di sebelah kiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi di tengah sallallahu alaihi wasallam. Faqala li, lantas Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, kepada Ibnu Abbas, asyarbatu lak. Jatah minuman ini, artinya sisa minuman yang telah diminum oleh Nabi ini, jatah ini adalah jatah engkau, wahai Ibnu Abbas. Karena Ibnu Abbas berada di sebelah kanan. Jadi kalau kita minum rame-rame satu gelas, setelah satu orang minum, maka giliran berikutnya yang di sebelah kanan. Fa in syi'ta, kata Nabi kepada Abdullah bin Abbas, fa in syi'ta atharta biha Khalidan. Jika kamu mau, kamu boleh mendahulukan Khalid bin Walid untuk minum.
Jadi kalau kamu bersedia, ya silakan kamu persilakan Khalid dulu yang minum. Tapi jatah-jatah kamu ya, kamu sebelah kanan. Kalau mau diberikan kepada Khalid, ya boleh saya terserah kamu. Ya, mungkin maksud Rasulullah ya biar Khalid dululah yang minum karena dia lebih tua, usianya lebih tua. Tapi Abdullah bin Abbas posisinya di sebelah kanan dan hak dia itu. Fakultu, maka aku berkata, Abdullah bin Abbas berkata, ma kuntu li'uthira ala su'rika ahadan. Aku tidak akan pernah mendahulukan orang lain untuk mendapatkan sisa minuman darimu ya Rasulullah. Jadi Rasulullah minum susu, sisanya itu disebut dengan kata su'run. Su'run itu adalah setiap air yang diminum, sisa minuman. Kalau kita simpan air di timba, kemudian datang kucing, dia jilat-jilat air itu, dia minum dari timba itu, maka sisa yang tertinggal di timba itu namanya su'run. Bekas minum. Jadi kalau ada air dalam gelas diminum oleh seseorang, kemudian airnya tinggal setengah, yang setengah tinggal itu disebut dengan su'run. Kata Abdullah bin Abbas, aku tidak akan membiarkan atau mendahulukan orang lain untuk mendapatkan jatah bekas minuman dari engkau ya Rasulullah. Artinya apa? Dia ingin bekas minuman Nabi SAW itu langsung dia yang minum. Karena Rasulullah tentu punya kemuliaan, keistimewaan. Rasulullah itu adalah sosok yang diberkahi, penuh barakah. Jadi sisa minumannya pun berkah. Abdullah bin Abbas ingin mendapatkan keberkahan langsung minum sisa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau diberikan kepada Khalid berarti nanti bukan sisa minum Nabi lagi, sisa minum Khalid. Dia mau langsung sisa Rasulullah. Kalau bisa pun bekas mulut Nabi di situ dia taruh mulutnya. Menempel bekas air liur Rasulullah dengan mulutnya. Nah, jadi sahabat ini Abdullah bin Abbas masih kecil tapi cerdas sekali dia. Usianya masih kecil, belum balik lagi itu. Tapi cara dia berpikir, cara dia bersikap luar biasa. Mungkin kalau model-model kita, Rasulullah bilang, bagaimana kalau yang minum sebelah kanan? Silakan. Abdullah bin Abbas tidak akan membiarkan jatah minum Rasulullah untuk orang lain. Kalau jatah minum orang lain, bolehlah, serah siapa saja yang minum. Tapi ini Rasulullah. Nah, itu cerdasnya dia. Bukan dia ingin membantah Nabi SAW. Justru dia menunjukkan besarnya cinta dia kepada Nabi SAW. Jadi kadang-kadang sahabat ini tidak melakukan seperti yang Nabi suruh, bukan karena membantah, tapi karena memang cintanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti dalam perjanjian Hudaybiyah, ketika menulis diktum perjanjian itu pada bagian awalnya ditulis, inilah kesepakatan yang dibuat oleh Muhammad Rasulullah dengan seorang delegasi dari Quraisy dibuat. Kata orang Quraisy tadi, orang musyrik tadi, dia bilang, "Hai Muhammad, jangan cantumkan kata Rasulullah dalam surat perjanjian ini. Karena kami tidak mengakui Anda sebagai Rasulullah. Jadi bagaimana? Buat saja Muhammad bin Abdullah. Jangan pakai Rasulullah, karena kami belum percaya kamu sebagai Rasulullah." Itu dalam dokumen perjanjian itu. Kemudian Nabi suruh kepada Ali, waktu itu yang tulis Ali bin Abi Thalib. Ali, hapus kata Rasulullah. Ganti dengan Muhammad bin Abdullah. Jangan Muhammad Rasulullah. Sayyidina Ali bilang, enggak, saya tidak akan hapus Rasulullah. Seolah-olah kalau kita lihat kan membantah. Ali hapus. Tidak. Akhirnya Nabi menghapusnya sendiri dengan tangannya. Mana yang ada tulisan Rasulullah dihapus, diganti dengan Muhammad bin Abdullah. Ketika Ali membantah itu bukan dia membantah Rasul. Justru dia
menunjukkan takzim dia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak tega nama Rasulullah hanya dibuat Muhammad bin Abdullah. Dia mau Muhammad Rasulullah. Ketika Rasulullah sakit parah, dalam keadaan sakit parah itu Nabi minta supaya sahabat membawakan pulpen dan kertas, kalau bahasa kita alat tulis. Kondisi Rasulullah sangat parah waktu itu. Rasulullah minta tolong bawakan alat tulis, pena ataupun kertas. Ya, ada kertas waktu itu, kulit atau apa. Pada saat itu Umar bin Khattab mengatakan jangan bawakan, yang diminta oleh Rasulullah jangan dibawakan. Itu bukan artinya Umar ingin membantah perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksud Umar apa waktu itu? Maksud Umar, Rasulullah biar istirahat dulu, jangan sibuk pikirkan alat tulis. Karena agama sudah sempurna. Umar tahu yang akan disampaikan oleh Nabi bukan hal baru. Beliau hanya mempertegas, memperkuat hal yang sudah pernah disampaikan. Makanya waktu itu Umar bilang jangan. Artinya Umar ingin Rasulullah istirahat. Bukan ingin membantah ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi sayang kepada Rasulullah. Nah, inilah kemudian disalahpahami oleh orang Syiah. Dia bilang, tengok tuh Umar bin Khattab suruh bawa alat tulis sama Nabi, dia tidak bawa. Padahal Rasulullah ingin menuliskan sesuatu. Ternyata keesokan harinya Nabi mengatakan apa pesan yang ingin ditulis. Dia sampaikan secara lisan. Ternyata memang benar seperti yang Umar katakan. Pesannya itulah pesan yang sudah pernah disampaikan. Jadi Umar menolak permintaan Rasulullah itu bukan karena ingin mendurhakai Nabi, tapi justru karena dia sayang kepada Rasulullah. Kondisi Rasulullah sangat berat, sangat parah waktu itu. Biarkan Nabi istirahat. Nah, jadi para sahabat itu pandai deh, cerdas sekali dalam bersikap. Jadi dalam hal ini sebenarnya Rasulullah memberi isyarat, boleh enggak kalau Khalid dulu yang minum, bekas minum Nabi ini? Kata Abdullah bin Abbas, enggak, saya minum duluan. Ini jatah saya, ini hak saya tidak akan biarkan orang lain mengambil jatah ini. Bekas minum Nabi sallallahu alaihi wasallam yang cukup berharga. Jadi bekas minum Rasulullah pun cukup berharga itu bagi para sahabat. Keringat Rasulullah itu disimpan oleh para sahabat. Waktu Nabi tidur keluar keringat itu disimpan, dimasukkan dalam botol, dicampur dengan parfum minyak wangi keringat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi para sahabat itu bertabaruk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengharapkan berkah dari Allah, karena Rasulullah ini adalah orang yang penuh diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga apapun dari Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mengandung keberkahan. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mempersoalkan itu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man at'amahu Allahu ta'aman," barang siapa yang diberi makan oleh Allah taala, dapat rezeki makanan, falyaqul, hendaklah dia berkata, Allahumma barik lana fihi wa at'imna khairan minhu. Ya Allah, berilah keberkahan bagi kami pada makanan ini, wa at'imna khairan minhu, dan berikanlah kami rezeki makanan yang lebih baik daripada ini. Jadi kita minta, ini sudah baik yang diberikan, kita minta lebih baik lagi. Ini di antara doa yang kita baca sebelum makan, dan hadis ini sahih. Walaupun hadis ini dengan sanad yang bermasalah, ada perawi namanya Umar bin Abu Harmalah yang statusnya majhul, tidak dikenal. Sosoknya, namanya disebut tapi sosoknya tidak dikenal karena hanya diriwayatkan oleh satu orang. Kemudian Ali bin Zaid itu dhaif, lemah. Namun hadis ini diperkuat melalui jalur-jalur periwayatan yang lain, sehingga peringkatnya menjadi hadis yang sahih, tapi dengan penguat jalur yang lain. Intinya inilah, selain baca bismillah, doa sebelum makan, ini termasuk doa yang kita baca sebelum makan. Allahumma barik lana fihi wa at'imna khairam minhu. Allahumma barik lana fihi wa at'imna khairan minhu. Kemudian Nabi mengatakan, melanjutkan, wa man saqahu Allahu azza wa jalla labanan, barang siapa yang
diberi minum oleh Allah Subhanahu wa taala berupa susu, dapat rezeki dari Allah berupa susu, minum susu, falyaqul, maka hendaklah dia berkata, Allahumma barik lana fihi wa zidna minhu. Ya Allah, berikanlah keberkahan bagi kami dalam minuman ini dan berikanlah tambahan keberkahan itu bagi kami. Jadi ini di antara doa ketika minum, ya, atau lebih spesifiknya minum susu. Kemudian Nabi SAW mengatakan, laisa syai'un yujzi'u makana at-ta'ami wasyarabi ghairul laban. Dan tidak ada satu minuman yang dapat menggantikan posisi makanan dan minuman itu sendiri melainkan susu. Jadi menurut Nabi SAW, susu ini memiliki fungsi ganda dia. Dia sebagai minuman dan susu juga sebagai makanan. Nah, makanya kenapa itu anak-anak bayi minum air susu itu ASI, bisa dia 2 tahun tidak makan lain-lain, tidak masalah, cuma ASI saja. ASI eksklusif istilahnya. Cukup dia itu saja dan hidup dia tumbuh dengan baik. Jadi laban atau susu itu sangat baik untuk kesehatan. Ini termasuk minuman pilihan Nabi SAW. Rasulullah SAW minum susu. Tentu susu yang diminum oleh Nabi ini susu asli, ya, belum ada campuran sebagainya. Oleh karenanya ini menjadi salah satu pilihan minuman kita, halalan thayyiban ini, ya, susu ini. Karena Rasulullah SAW suka minum ini.